Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload video setiap hari. Thank you. Masukkan drama berakhir hingga kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pemirsa, saya yakin saat mendengar istilah membuka mata batin, hal pertama yang terbayang dari pikiran Anda adalah seseorang bisa melihat dan merasakan hal-hal yang normalnya tidak bisa dilihat serta dirasakan. Harap Anda pahami, sebenarnya kemampuan mata batin sudah dimiliki kita sejak lahir. Keyakinan masyarakat umum ya, membagi kemampuan mata batin itu dalam 3 kondisi, yaitu masih tertutup, setengah terbuka, dan yang sudah benar-benar terbuka. Sebenarnya hanya sedikit dari mata batin kita yang telah terbuka secara alami, sementara sebagian besar lainnya masih tertutup. Di antara kita mungkin sudah pernah mendengar istilah membuka mata batin. Biasanya terdapat beberapa cara untuk membuka mata batin dan dilakukan oleh ahlinya. Namun tidak menutup kemungkinan membuka mata batin bisa dilakukan sendiri tanpa bantuan yang sudah profesional. Banyak orang meyakini kemampuan membuka mata batin bisa mendapatkan atau mendatangkan manfaat yang luar biasa. Sebenarnya mata batin yang terbuka lebih bersifat membantu kita lebih khusyuk dalam menjalankan ibadah. Saudaraku, cara membuka mata batin sendiri bisa dilakukan dengan membaca doa-doa tertentu sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Bahkan bisa dilakukan tanpa melakukan tirakat puasa apapun. Nah, sekarang bagaimana cara membuka mata batin sendiri? Cara membuka mata batin sendiri dengan doa sangatlah penting, tanpa bantuan seseorang yang sudah profesional. Seseorang sebenarnya bisa membuka mata batin sendiri dengan cara-cara berikut ini. Jika saudaraku adalah salah satu orang yang ingin mencoba membuka mata batin, simak tips yang saya berikan dan silakan Anda lakukan. Yang pertama, cara membuka mata batin sendiri dengan doa. Cara membuka mata batin sendiri bisa dilakukan dengan berdoa kepada Allah. Cara ini dilakukan ketika hendak memulai meditasi. Berdoa dilakukan agar proses membuka mata batin berjalan dengan lancar. Selain itu, jangan lupa ucapkan niat yang sungguh-sungguh dalam hati ya, diniatkan dulu ya, agar mata batin bisa benar-benar terbuka. Terkait doanya, silahkan sesuaikan pada keinginan masing-masing dan sesuaikan dengan agama masing-masing. Yang kedua, dilakukan tengah malam. Setelah Anda memanjatkan doa,
cara membuka mata batin sendiri sebaiknya dilakukan pada waktu tengah malam. Sebab ketika tengah malam suasana sangat mendukung untuk membuka mata batin. Suasana tenang, hening, dan sunyi sangat bagus untuk proses membuka mata batin. Yang ketiga, mengenakan pakaian longgar. Cara membuka mata batin sendiri juga perlu dilakukan dengan mengenakan atau memakai pakaian yang longgar agar terasa lebih nyaman. Pakaian longgar akan mempermudah proses terbukanya mata batin karena energi dari alam semesta akan masuk ke tubuh dengan sangat mudah. Yang keempat, bersila di lantai atau matras. Posisi meditasi juga sangat menentukan terbukanya mata batin. Posisi duduk bersila dengan punggung tegak lurus ya, membuat konsentrasi tubuh semakin meningkat. Ketika meditasi tidak boleh menyandarkan tubuh ke dinding atau apapun. Kedua tangan diletakkan di atas paha dengan posisi telapak tangan terbuka ya, sambil mempertemukan jari telunjuk dan ibu jari seperti ini. Yang kelima, mengatur napas. Cara membuka mata batin sendiri juga dilakukan dengan mengatur napas. Tarikan napas sedalam-dalamnya, kemudian menahan beberapa saat, lalu hembuskan lewat mulut. Ulangi proses ini hingga 3 kali berturut-turut. Setiap kali menarik napas ya, ambillah seluruh energi positif dari alam. Ketika kita membuang napas, niatkan membuang seluruh energi negatif yang ada di dalam diri kita. Yang keenam, memejamkan mata. Jangan lupa untuk memejamkan mata ketika melakukan cara membuka mata batin sendiri. Pejamkan mata ketika proses mengambil napas dan membuang napas. Lalu bernapaslah seperti biasa dan rasakan aliran energi dari tubuh Anda. Yang ketujuh, memusatkan konsentrasi cakra ajna ya. Cara membuka mata batin sendiri dilakukan dengan memusatkan konsentrasi pada mata ajna. Mata ini disebut sebagai mata ketiga yang terletak antara dua alis mata, sambil membayangkan cahaya putih tepat di depan mata ketiga. Maka secara perlahan cahaya itu bisa mengaktifkan cakra yang belum aktif di dalam tubuh kita. Setelah itu, rasakan bahwa mata ketiga itu menyerap energi yang luar biasa. Kemudian rasakan tarikan energinya yang begitu kuat. Tarikan ini mampu membuat kamu masuk ke dalam dimensi lain. Jangan takut dan jangan khawatir, karena di saat itulah kamu bisa mengendalikan diri Anda sendiri. Yang kedelapan, membaca amalan atau wirid. Cara membuka mata batin sendiri dengan doa dilakukan dengan membaca amalan-amalan atau wirid, seperti misalnya mengagungkan nama Tuhan atau Allah. Pokoknya doa sependek mungkin yang bisa Anda ucapkan dalam hati secara berulang-ulang. Sesuaikan dengan bahasa yang kalian pahami ya, dan agama yang kalian anut. Yang kesembilan, mengucap syukur ketika mampu memasuki dimensi lain dan kamu merasa cukup
melakukan proses membuka mata batin tersebut. Maka kamu bisa mengakhirinya dengan perlahan-lahan membuka mata, ya. Jangan lupa mengakhiri meditasi tersebut dengan membaca doa dan mengucapkan syukur kepada Allah Tuhan semesta alam. Bacalah doa yang sifatnya itu rasa syukur untuk ketika mengakhiri meditasi membuka mata batin. Sekarang kita bahas bahaya membuka mata batin sembarangan yang tidak sesuai ajaran. Membuka mata batin harus dilakukan atau didampingi oleh orang yang sudah profesional. Jika dibuka sembarangan, maka waspadai, bahaya yang mengintai akan terjadi seperti berikut ini. Yang pertama, gangguan mental. Membuka mata batin harus dilakukan dengan kesiapan fisik, mental, dan iman. Jika ketiga hal tersebut tidak mumpuni, maka bisa berisiko menyebabkan gangguan mental alias gila karena tidak kuat. Sebab saat mata batin terbuka, seseorang akan lebih sensitif. Jika tidak benar-benar kuat, kondisi mata batin terbuka akan sangat menyiksa diri Anda sendiri. Yang kedua, ketakutan setiap saat. Mata batin yang terbuka artinya tirai penutup antara tempat kita dengan tempat gaib seperti tidak ada sekatnya. Makhluk gaib yang tidak pernah terlihat pada sebelumnya akan muncul saat mata batin terbuka. Hal ini akan menyebabkan ketakutan luar biasa bagi orang yang tidak siap mental dan imannya. Ketakutan ini lama-lama bisa menyebabkan kegilaan. Yang ketiga, lebih mudah diganggu makhluk halus. Nah, orang dengan mata batin terbuka biasanya itu juga akan mudah diganggu oleh makhluk halus, karena setan dan jin mengetahui mana siapa saja orang yang sudah terbuka mata batinnya. Mereka juga tertarik untuk mendekati orang tersebut hingga mengikuti kemanapun perginya, selalu menggoda kita. Tuh. Yang keempat, mudah dirasuki makhluk halus. Ini juga bahaya. Kekuatan fisik, mental, dan iman sangat berpengaruh pada seseorang yang dibukakan mata batinnya. Apabila ketiganya belum cukup kuat, maka seseorang akan lebih mudah dirasuki makhluk halus. Banyak sekali kasus orang yang dibukakan mata batinnya rawan sekali mengalami kesurupan, terutama saat melewati atau berada di tempat-tempat yang angker. Ini adalah efek samping yang tidak main-main, sehingga kamu perlu berhati-hati jika ingin membuka mata batinmu. Yang kelima, tidak bisa ditutup kembali. Nah, ini lebih bahaya lagi. Jika sudah terbuka mata batin, jarang bisa ditutup lagi. Jikapun bisa, akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk kembali ke seperti semula karena rasa traumanya itu. Inilah mengapa membuka mata batin hanya boleh dilakukan jika benar-benar dibutuhkan. Apabila hanya sekedar penasaran, maka sebaiknya jangan dilakukan, ya. Sekarang cara membuka mata batin bagi yang beragama Islam. Nah, ini bisa dilakukan dengan membaca surat Al-Ikhlas.
Cara membuka mata batin sebenarnya bisa dilakukan sendiri, asalkan harus siap untuk segala kemungkinan resikonya. Berikut cara membuka mata batin sendiri dengan surat-surat pendek yang ada di Al-Quran. Yang pertama, mantapkan hati dan niat terlebih dahulu sebelum memulainya. Apabila hati sudah mantap dan niat sudah bulat, maka kamu bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya. Namun, pastikan terlebih dahulu bahwa niatnya sungguh-sungguh, tidak hanya setengah-setengah. Yang kedua, membiasakan diri bangun sebelum matahari terbit, sehingga Anda bisa melakukan sholat subuh. Kemudian setelah sholat subuh, bacalah surat Al-Ikhlas sebanyak-banyaknya sambil menunggu matahari terbit. Jumlahnya bebas, tidak ada patokan tertentu. Jadi usahakan untuk membaca sebanyak-banyaknya dengan niat ikhlas dalam hati. Selanjutnya, membaca surat Al-Ikhlas kembali sebanyak-banyaknya sebelum matahari terbenam di ufuk barat. Ulangi kebiasaan ini setiap hari sampai mata batin Anda benar-benar terbuka dengan sendirinya. Dan selama melakukan kebiasaan tersebut, hendaknya mengimbangi dengan memperbanyak amal, ibadah, dan sedekah. Sedekah dilakukan setiap hari minimal sekali dalam sehari. Lalu dilanjutkan dengan membaca sholawat sebanyak 100 kali, istighfar 100 kali, dan surat Al-Fatihah 100 kali setiap selesai menjalankan sholat lail atau sholat malam. Nah, itulah beberapa cara yang bisa Anda lakukan sendiri untuk membuka mata batin. Jika masih belum paham, silahkan ditonton berulang-ulang video ini agar Anda paham dan bisa menjalankannya. Semoga bermanfaat. Dan akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload video setiap hari. Thank you.